Dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan terakhir, ada kesamaannya loh dari sejumlah aksi eksibisionis ini, bahwa semua aksi dilakoni oleh pria dan menyasar anak-anak. Nah, Besti, ternyata yang namanya aksi eksibisionisme itu nggak cuma masuk dalam gangguan psikologis ya, tapi juga bisa masuk dalam perbuatan asusila yang juga bisa dipidanakan. Dan tim OMG kali ini akan mengulasnya dan sekaligus sharing tips nih, bagaimana menghadapi pelaku eksibisionisme di tempat umum. Besti, meski aksi eksibisionisme bisa dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan, ternyata kelakuan para eksibisionis ini juga masuk dalam kategori gangguan yang bersifat penyimpangan, Besti. Karenanya, para pelaku aksi eksibisionisme ini bisa dijatuhkan hukuman. Tapi juga ada gangguan yang bersifat disorder, bubrah. Gampangnya gitu, dalam bahasa Jawa bubrah gitu ya. Di mana gangguan ini atau disorder ini umumnya berada pada level perilaku. Jadi jiwanya sehat, tapi perilakunya yang kacau, yang bubrah. Secara kriminologis, maka ada dua jenis eksibisionis. Ada eksibisionis yang boleh dibilang by nature gitu ya, punya kecenderungan, punya kemauan untuk mendapatkan pengakuan, mendapatkan perhatian dari sesuatu yang sebetulnya menyimpang. Maka dia mencari pengakuan dalam hal atau melalui cara-cara menyimpang, yakni menunjukkan alat kelamin. Bayangkan betapa menyimpangnya. Nah, Besti, aksi eksibisionis yang termasuk disorder atau penyimpangan yang marak terjadi adalah aksi memamerkan alat kelamin di hadapan orang lain. Perbuatan asusila ini bisa terjadi atas kemauan si pelaku atau bisa juga mencontoh dari pengalaman orang lain. Dan biasanya targetnya menyasar kaum wanita atau bahkan anak-anak di bawah umur. Mirisnya lagi nih, Besti, aksi tidak senonoh para eksibisionis ini justru terjadi di tempat umum dengan karakter tempat umum yang ramai dan lingkungan yang tidak saling mengenal. Misalnya taman kota, jalanan umum yang bukan perumahan, dan banyak lagi. Lokasi-lokasi inilah yang biasanya menjadi sasaran empuk para pelaku eksibisionisme. OMG, meresahkan banget kan, Besti? Kesibukan yang terjadi di sekitar lokasi sibuk itu kemudian lalu membuat tadinya saya dilihat ya, lalu kemudian segera hilang gitu ya, dan terdistraksi oleh hal-hal lain. Nah, itulah yang kemudian dipakai sebagai satu momen yang menguntungkan para pelaku. Mereka memanfaatkan situasi sibuk dan situasi yang terdadak ya. Jadi mereka melakukannya dengan cepat, melakukannya dengan seketika, sehingga lalu tidak ada orang yang bisa merekam atau memotret ya. Ngapain ya? Meski aksinya terjadi dalam hitungan detik, ternyata para eksibisionis ini cuma ngarepin ekspresi dari para korbannya loh, Besti. Mulai dari bikin korban ngerasa jijik sampai takut, jadi ekspresi yang diharapkan para eksibisionis. Dengan ekspresi korban kayak gini nih, Besti, para pelaku justru merasa senang dan bahkan bangga loh, Besti. Eits, tapi jangan khawatir dulu ya, karena meski ada atau tanpa alat bukti sekalipun, aksi eksibisionisme ini tetap bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib kok, Besti. Mulai dari sesuatu yang bersifat pasal-pasal susila, ya, ketika buktinya ada, ditandai dengan misalnya ada saksi yang kebetulan melihat, ada foto, ya, dua tuh yang bisa membuat lalu kemudian pasal-pasal susila. Tapi kalau misalnya itu pun tidak ada, bisa kemudian dijerat dengan pasal-pasal perbuatan tidak menyenangkan, ya, di mana dasarnya adalah bahwa kalau saya nggak suka itu aja udah cukup untuk membuat lalu kemudian si pelaku dipidana. Chill, Besti. OMG punya 2 tips nih yang bisa jadi kuncian saat terpaksa berhadapan dengan pelaku eksibisionisme ini.
Pertama, tetap bersikap tenang dan segera memalingkan wajah. Karena dengan segera memalingkan wajah ini, pelaku jadi nggak bisa melihat ekspresi kita nih, Besti. Ingat, jangan pernah tunjukkan muka jijik atau takut ya, Besti, saat ada di depan pelaku eksibisionisme. Tips kedua, kalau ketemu sama eksibisionis, cus deh Besti, disarankan untuk segera meninggalkan tempat ya. Tapi catat, cukup berjalan santai aja, gak usah lari ngibrit juga Besti. Oh ya, dengan kita menghindar dari lokasi, kita juga mencegah ancaman yang lebih mengkhawatirkan lagi ya Besti. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala nih Besti, yang namanya pelaku eksibisionisme itu ternyata nggak bisa terdeteksi nih secara kasat mata. Nah, untuk korban sendiri nih kebanyakan tuh memilih diam ataupun juga menyembunyikan pengalaman kelamnya. Padahal aksi eksibisionisme itu biar nggak marak lagi terjadi di sekitar kita memang harus segera ditindak secara hukum ya Besti. Dan yang pasti jangan takut melapor ya kalau berhadapan dengan para pelaku eksibisionisme.